Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan untuk melaksanakan kuliah daring di mata kuliah Field Study. Pada kesempatan hari ini saya atas nama Muhammad Shodiq Masrur akan menjelaskan terkait tentang RPS saya yang berkaitan tentang studi agama Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya di RPS saya itu mempunyai beberapa pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitu berkaitan tentang pengertian agama, tujuan agama, fungsi agama, teori-teori agama, dan kategori agama samawi dan agama arabi. Kita langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang pengertian agama. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya agama itu semacam aturan yang dibikin oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita itu perlu adanya aturan agar hidup kita bisa tertata dengan rapi. Dalam aturan ini itu berkaitan tentang aturan antara manusia, yang menghubungkan antara manusia dan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Agar dalam kehidupan kita itu bisa terarah. Kalau kita kaji lebih luas lagi dalam segi istilah, kita ketahui bersama bahwasanya agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi kalau kita gabungkan dua kata tersebut akan mempunyai makna agama berarti tidak kacau. Nah, bisa diartikan juga bahwasanya agama itu sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu yang lebih baik. Itu salah satu dari pengertian agama. Terus, tujuan agama. Apa tujuan agama? Kenapa orang-orang harus beragama? Tujuannya, yang pertama, agama itu mempunyai tujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan, aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana. Kita ketahui bersama bahwasanya tujuan agama buat manusia itu untuk mengarahkan manusia untuk mencari kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Itu salah satu dari fungsi agama. Salah satu tujuan dari agama. Nah, dari tujuan kita langsung saja ke fungsi. Nah, agama itu sebenarnya mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya yang pertama yaitu agama mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Jadi ketika kita beragama, secara otomatis kita akan mempengaruhi suatu budaya kita. Semisal kalau kita lihat di dunia Timur Tengah sana, yaitu ada sebagian orang yang beragama Islam itu mempunyai budaya yaitu dengan menggunakan cadar. Kalau di Indonesia dalam beragama Islam itu cadar itu berbeda, tidak pas kalau kita kontekskan pada lingkungan kita. Jadi
agama yang kita ciptakan ketika kita beragama Islam di Indonesia, maka kita lebih memilih menggunakan jilbab. Nah, itu salah satu budaya yang diciptakan oleh agama. Nah, selanjutnya yaitu agama mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain. Semisal gini, kalau ada pertanyaan yang berkaitan tentang hal-hal gaib atau semacam setelah kita mati, apa kehidupan selanjutnya? Setelah mati, kita akan seperti apa? Dan siapakah yang menciptakan alam semesta ini dari luar angkasa sampai langit, sampai gunung, dan apapun yang ada di permukaan bumi ini, siapa yang menciptakan? Selanjutnya, di mana sih letak Tuhan itu berada? Nah, pertanyaan-pertanyaan sedemikian itu hanya bisa dijawab oleh agama, bukan antar sesama manusia. Nah, itu salah satu fungsi dari agama. Selanjutnya yaitu agama mempunyai peran dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Semisal gini, agama itu mengatur bahwasanya ketika kita berinteraksi sosial, semisal kita dalam bertetangga, kita memasak beberapa makanan yang cukup lezat dan aromanya itu akan tercium kepada tetangga kita. Maka dari segi agama pun sudah diatur. Kita seharusnya memberikan sebagian masakan kita kepada tetangga, agar tetangga kita mencicipi masakan kita. Nah, itulah yang termasuk ikatan sosial atau peranan sosial yang bergaris kode etika yang diatur oleh agama. Selanjutnya yaitu agama membangun atau memberikan rasa keikatan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Jadi ketika kita berada di luar negeri atau di suatu daerah yang kita nggak kenal, maka ketika kita menemukan suatu manusia yang agamanya itu sama dengan kita, maka rasa hati kita itu secara otomatis akan merasakan, oh iya, ini saudara seiman saya. Nah, itulah fungsi dari agama. Selanjutnya kita langsung saja ke teori agama. Di sini teori agama saya ambil ada 4 bagian. Yang pertama yaitu teori rasionalistik. Nah, kaum yang menganut teori rasionalistik itu ketika ada agama datang, maka dia akan menerima ketika agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, agama rasionalistik ini dimulai pada abad 19. Kita langsung saja pada teori linguistik. Selanjutnya, itu teori yang berfungsi untuk mencari kebenaran dari kitab-kitab yang ada dalam agama Samawi. Jadi ketika ada agama Samawi itu secara otomatis kitab yang digunakan itu menggunakan berbagai macam bahasa. Nah, teori linguistik ini akan mengkaji lebih dalam pesan apa yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Atau bahasa lebih sederhananya yaitu membuktikan dengan teori linguistik. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori fenomenologis. Nah, teori fenomenologis ini dia akan menerima ajaran agama itu ketika dia sudah membandingkan antara kajian ilmiah dan teks yang ada dalam agama tersebut. Semisal gini, kita ketahui bersama bahwasanya ketika pembagian waris itu yang laki-laki mendapatkan 2, yang perempuan mendapatkan 1. Nah, akan tetapi ada suatu fenomena semacam gini. Ada kakak beradik, perempuan dan laki-laki. Si perempuan itu sudah ditinggal suaminya dan tidak ada yang menafkahi.
dirinya dan anak-anaknya. Secara otomatis secara ekonomi si perempuan ini sangat kekurangan atau sangat miskin lah bahwasanya. Akan tetapi si kakaknya yaitu si laki-laki itu suatu kepala rumah tangga yang bisa menafkahi anak dan istrinya. Akan tetapi ketika pembagian waris, kalau kita lihat dari konteks tersebut, maka si perempuan itu mendapatkan dua karena dia tidak mempunyai suami, karena dia janda, dan untuk menafkahi anaknya itu dia tidak mampu. Akan tetapi si laki-laki itu sudah mampu, maka sebaiknya kita balik, perempuan itu mendapatkan dua, yang si laki-laki itu mendapatkan satu. Nah, itu salah satu teori fenomenologis yang digunakan dari berbagai masyarakat yang menggunakan teori tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teori yang berorientasi pada upacara religi. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di agama kita itu banyak banget agama-agama yang menganut upacara-upacara tertentu. Di Hindu, di Buddha, di agama itu banyak banget adat-adat semacam upacara keagamaan. Akan tetapi kita maknai bahwasanya ada dua makna bagi masyarakat yang menganut teori upacara religi ini. Yang pertama, melaksanakan upacara agama itu hanya untuk mendapatkan ridho Tuhan. Akan tetapi ada juga yang memaknai bahwasanya melaksanakan adat keagamaan ini hanya sebagai kewajiban sosial. Jadi ketika kita tidak melaksanakan adat ini, seringkali di masyarakat nanti dianggap orang yang tidak bersosial dan sering dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kategori teori samawi dan kategori agama ardi. Nah, ciri-ciri dari agama samawi yaitu agama ini memiliki kitab suci yang otentik. Jadi ajarannya itu tetap terjaga. Kita ambil aja sebagai contoh agama Islam dan agama Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, itu salah satu kitab-kitab yang dibawakan oleh Samawi. Akan tetapi yang sampai sekarang yang masih terjaga orisinalnya yaitu Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri Samawi itu mempunyai nabi dan rasul. Kalau dalam agama Islam kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu mempunyai beberapa rasul, yaitu 25 rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu agama Samawi itu wahyu dapat dipastikan kelahirannya. Nah, dalam agama Islam, wahyu itu bisa kita gali dalam konteks sejarah bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu berada di Gua Hira. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4, cirinya yaitu ajarannya serba tetap. Sampai sekarang dari zaman Nabi Muhammad sampai kita, bahwasanya ajaran agama Islam itu masih tetap ajarannya. Nah, itu salah satu ciri dari agama Samawi. Yang terakhir yaitu kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Jadi sampai sekarang pun agama Islam itu masih relevan, masih kontemporer, dan masih sebagai pedoman hidup kita itu masih relevan dengan kita. Kalau yang arti itu hanya sebagai macam agama yang diciptakan oleh budaya-budaya, adat-adat yang berada di setempat, semacam kayak agama-agama api, agama-agama matahari itu kan diciptakan dari kebudayaan masyarakat setempat. Oke, mungkin sedemikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.